Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Saiful. Saya di sini akan memaparkan kelanjutan dari sumber hukum Islam yang kedua, hadis. Namun dalam hal ini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam hadis. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan juga ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Hadis ahad. Hadis ahad ini dari kuantitasnya ada kalanya masyhur, ada kalanya aziz, ada kalanya gharib. Hadis masyhur, apa sih yang disebut dengan hadis masyhur? Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sanad yang berlainan. Jadi hadis ini bisa disebut dengan hadis masyhur. Kemudian hadis aziz. Apa yang disebut dengan hadis aziz? Hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sanad. Itu adalah hadis aziz. Sedangkan hadis gharib, apa yang disebut dengan hadis gharib? Hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, tidak ada yang lainnya. Ini adalah pembagian dari hadis ahad. Oke. Kemudian dari segi kualitas, kalau tadi dari segi kuantitas, dari segi kualitas hadis itu ada kalanya hadis sahih, ada kalanya hadis hasan, ada kalanya hadis dhaif. Apa yang disebut dengan hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah dan tidak mempunyai cacat. Itu adalah pengertian dari hadis sahih. Kemudian hadis hasan. Apa yang disebut dengan hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Ini adalah hadis hasan. Kemudian yang terakhir dari segi kualitasnya hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis dari segi kualitas yang paling rendah adalah hadis dhaif. Dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa menjelaskan tentang patuh dan taat kepada Allah, Rasulullah dan juga pemimpin-pemimpin kita. Jadi dalam surah An-Nisa sudah dijelaskan bahwa kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin kita.
Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti ajaran Al-Qur'an. Sedangkan taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintahan maupun para ulama. Muslim harus menaati perintah dengan mengamalkan Al-Qur'an, melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Qur'an meskipun berat dalam pelaksanaan. Muslim hendaknya meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan dan larangannya untuk menghindarkan kemudaratan. Ajaran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberikan tugas untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Qur'an pada manusia. Muslim yang baik, ia menaati ulil amri selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tidak dibenarkan taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita disuruh untuk melakukan maksiat, maka perintah itu tidak boleh untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena perintahnya mengandung kemaksiatan. Kemudian dalam qiraatus surah An-Nahl ayat 64 ini, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, dari pemaparan sumber hukum Islam yang kedua tentang istilah-istilah hadis ini, mungkin ada yang kurang ataupun ada yang masih ada pertanyaan, bisa dipelajari lebih lanjut. Cukup sekian untuk materi pada hari ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.